Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Perdana dari kelas 2A, matkul Organisasi dan Arsitektur Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan keempat mata kuliah saya. Di sini saya disuruh menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit. Bisa lihat di sini bahwa ada input output equipment ke main memory melalui proses MBR. Dan ada juga di sini program control unit dan arithmetic and logic unit. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat. Gambar tersebut menunjukkan arsitektur dasar Central Processing Unit beserta hubungan antara CPU, main memory, dan input atau output equipment. CPU merupakan bagian utama dari komputer yang bertugas melakukan pemrosesan data serta menjalankan instruksi dari program. Secara umum, sistem komputer pada gambar terdiri 3 bagian utama, yaitu input atau output equipment, Central Processing Unit, dan main memory. Input output equipment itu sendiri perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer dan menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Perangkat ini menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem komputer sehingga pengguna dapat memberikan perintah dan menerima hasil dari pemrosesan data. Kemudian, fungsinya sendiri menerima data dari pengguna, mengirimkan data tersebut ke CPU untuk diproses, dan menampilkan hasil prosesnya kepada pengguna. Contoh perangkatnya yang sering digunakan itu antara lain keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Dan juga perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer dan menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Sehingga perangkat ini menjadi penghubung antara sistem komputer sehingga pengguna dapat memberikan perintah dan menerima hasil dari pemrosesan data. Main memory itu sendiri yaitu tempat penyimpanan utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang digunakan oleh CPU. Adapun fungsinya antara lain menyimpan instruksi program, menyimpan data yang akan diproses, dan menyimpan hasil sementaranya. Ya, pada gambar tadi terlihat 2 jalur utama memori, yaitu instruction dan data. Digunakan untuk mengirim instruksi dan data antara CPU dan memori. Address itu sendiri digunakan untuk menentukan alamat lokasi data di memori yang ingin diakses oleh CPU. Bisa lihat di sini ya. Kemudian, Central Processing Unit merupakan otak komputer yang berfungsi melakukan pemrosesan data serta menjalankan instruksi program. CPU sendiri terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Arithmetic and Logic Unit serta Program Control Unit atau Control Unit. Arithmetic and Logic Unit itu sendiri bertugas melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Contoh dari operasi aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logikanya yaitu AND, OR NOT, serta perbandingan nilai. Akumulator, register yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi perhitungan di ALU. Fungsinya menyimpan hasil operasi matematika sementara menjadi tempat penyimpanan utama saat proses perhitungan berlangsung. Sebagai contoh, ketika CPU melakukan operasi penjumlahan 2 angka, hasilnya biasanya akan disimpan terlebih dahulu di akumulator sebelum dikirim ke memori. MQ atau Multiplier Quotient Register, yaitu register yang digunakan untuk membantu operasi perkalian dan pembagian. Fungsinya menyimpan hasil perkalian dan pembagian, sehingga mereka ini bekerjasama dengan akumulator ketika melakukan operasi aritmatika yang lebih kompleks. Arithmetic and Logic Circuits. Bagian ini merupakan rangkaian elektronik yang benar-benar melakukan operasi matematika dan logika. Fungsinya sendiri melakukan perhitungan matematika, operasi logika, mengolah data yang dikirim dari register, dan semua operasi perhitungan yang dilakukan CPU terjadi pada bagian ini. Kemudian ada MBR atau Memory Buffer Register. Dia sendiri digunakan untuk menyimpan data yang sedang dipindahkan antara CPU dan memori. Fungsinya menyimpan data yang dibaca dari memori serta menyimpan data yang akan dikirim ke memori.
MBR sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diproses atau dipindahkan. Program Control Unit. Program Control Unit itu sendiri bagian CPU yang bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh proses kerja CPU. Control Unit itu memastikan bahwa setiap instruksi dijalankan dalam urutan yang benar. Di dalam Control Unit terdapat beberapa komponen penting. PC atau Program Counter. Program counter adalah register yang berfungsi menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan oleh CPU. Fungsinya menunjukkan lokasi instruksi selanjutnya di memori, mengatur urutan eksekusi program, dan setiap kali CPU menyelesaikan satu instruksi, nilai PC akan bertambah untuk menunjuk instruksi berikutnya. Memory Address Register. Sendiri, register yang menyimpan alamat memori yang akan diakses oleh CPU. Fungsinya menyimpan alamat data yang akan dibaca dari memori, menyimpan alamat tempat data akan disimpan, serta ketika CPU itu sendiri ingin mengambil data dari memori, alamat tersebut pertama kali disimpan di MAR atau Memory Address Register. Kemudian IR atau Instruction Register, yaitu register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Fungsinya menyimpan instruksi aktif, memberikan instruksi kepada kontrol unit untuk dieksekusi, dan ketiga, instruksi dari memori akan dimasukkan ke IR sebelum dijalankan. Instruction Buffer Register, yaitu register yang digunakan untuk menyimpan instruksi sementara sebelum diproses oleh CPU. Fungsinya menyimpan instruksi berikutnya, mengurangi waktu pengambilan instruksi dari memori. Dengan adanya IBR, CPU dapat bekerja lebih cepat karena instruksi berikutnya sudah disiapkan. Kemudian, Control Circuit. Control Circuit adalah rangkaian yang mengontrol semua operasi dalam CPU. Fungsinya mengatur aliran data antara komponen CPU, mengontrol kerja ALU, mengontrol proses pengambilan instruksi dari memori, serta Control Circuit mengirimkan sinyal kontrol ke semua bagian CPU agar bekerja secara terkoordinasi. Kemudian proses kerjanya, yang pertama mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori menggunakan alamat yang disimpan dalam program counter atau PC. Alamat tersebut dikirim ke MAR, kemudian instruksi diambil dari memori dan disimpan di MBR. Kemudian menerjemahkan instruksi. Instruksi dari MBR dipindahkan ke Instruction Register Control Unit, kemudian menerjemahkan instruksi tersebut untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan, dan execute atau menjalankan instruksinya. Jika instruksi memerlukan operasi matematika atau logika, maka data akan diproses di ALU. Hasilnya kemudian disimpan kembali ke memori atau dikirim ke perangkat output. Jadi kesimpulannya, gambar tersebut menunjukkan bagaimana CPU berinteraksi dengan memori dan perangkat input atau output dalam menjalankan instruksi program. CPU sendiri terdiri dari ALU yang melakukan perhitungan dan kontrol unit yang mengatur jalannya instruksi. Proses kerja CPU melibatkan berbagai register seperti PC, MR, MBR, IR, IBR, akumulator, dan MQ yang bekerjasama untuk mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi dari memori. Segitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.